Selamat berjumpa lagi kawan anime lovers. Kalau tidak keberatan Mimin akan membahas salah satu anime populer Kimetsu no Yaiba. Gak usah banyak bacot tot. Oh ya, jangan lupa dukung Teus channel Mimin biar berkembang dan jangan lupa subscribe. Aktifin lonceng, komen dan like. Yorichi Sugikuni adalah karakter legendaris pemburu iblis terkuat di seri anime Kimetsu no Yaiba. Dia merupakan adik kandung dari Michikatsu Sugikuni yang kemudian kita kenal sebagai iblis bulan atas pertama yaitu Kokushibo. Sebagai sosok pemburu iblis terkuat yang pernah ada, Yorichi adalah pengguna teknik pernafasan matahari dan merupakan nenek moyang dari semua teknik pernafasan. Lahir dengan memiliki tanda pemburu iblis dan mampu melihat dunia transparan membuat Yorichi mampu mengalahkan seorang guru ahli pedang bahkan ketika dirinya masih kecil sekalipun. Setelah berlatih sebagai pemburu iblis, Yorichi seorang diri berhasil menyudutkan iblis terkuat yaitu Kibutsuji Muzan dan hampir membuatnya terbunuh meskipun akhirnya Muzan mampu melarikan diri. Kejadian tersebut membuat Muzan mengalami trauma ketakutan yang sangat mendalam sehingga dia berusaha menyingkirkan semua keturunan dari generasi pernapasan matahari. Kita akan membahas lebih dalam lagi karakter ini. Gak usah banyak bacot tot, mari kita mulai. Yorichi terlahir sebagai anak kembar dari sebuah klan bangsawan bermarga Sugikuni dan dia memiliki seorang kakak yang bernama Michikatsu. Di masa kelahirannya pada era Sengoku, anak kembar justru dianggap sebagai pertanda yang sangat buruk karena kelak akan menimbulkan pertikaian dalam pewarisan tahta. Yorichi juga memiliki sebuah tanda aneh di kepalanya. Hal itu membuat sang ayah justru semakin berniat untuk membunuhnya. Keputusan ini membuat sang ibu marah besar sehingga membuat ayahnya mengurungkan niatnya, tapi dengan syarat bahwa ketika Yorichi berumur 10 tahun maka dia harus dikirim ke kuil untuk menjadi seorang biksu. Meskipun terlahir sebagai anak kembar, Yorichi tumbuh dengan perlakuan yang sangat berbeda dari Michikatsu. Dia diberi makanan dan pendidikan yang jauh lebih rendah daripada saudaranya dan tinggal di sebuah ruang kecil di bagian lain dari rumah mereka. Yorichi bahkan dianggap tuli karena tidak pernah berbicara sedikit pun dan terlihat seperti anak manja yang terus-menerus menempel di sisi kiri ibunya yang sakit-sakitan. Hal ini membuat sang kakak menganggap Yorichi sebagai seorang yang menyedihkan dan membuatnya iba dengan keadaannya. Tanpa sepengetahuan sang ayah, Michikatsu sering menyelinap ke kamar Yorichi untuk melihat keadaannya dan dia bahkan memberinya sebuah seruling buatan tangan sebagai hadiah untuk menghibur adiknya tersebut. Suatu hari pada usia 7 tahun, Yorichi yang sedang melihat sang kakak berlatih pedang kemudian tiba-tiba mulai berbicara untuk pertama kalinya. Yorichi mengatakan bahwa dia ingin menjadi seorang samurai seperti halnya sang kakak. Dan hal itu mengejutkan Michikatsu karena selama ini berpikir bahwa Yorichi adalah seorang yang tuli. Michikatsu juga berpikir bagaimana Yorichi akan menjadi seorang samurai karena ketika umurnya mencapai 10 tahun dia akan dikirim menjadi biksu di sebuah kuil. Beberapa hari berikutnya setelah melihat Michikatsu berlatih pedang, salah satu bawahan ayahnya kemudian memberikan kesempatan bagi Yorichi untuk berlatih pedang dengannya. Setelah mengajarkan kuda-kuda dan bersiap menyerang, Yorichi untuk pertama kalinya menggunakan teknik pernapasan dan berhasil mendaratkan beberapa pukulan sehingga mengalahkan bawahan ayahnya. Hal itu membuat Michikatsu terkejut karena dia sendiri telah berlatih berulang kali dan tidak pernah berhasil menyerang atau bahkan menyentuh bawahan ayahnya tersebut.
Namun setelah kejadian itu Yorichi justru tidak ingin berlatih pedang lagi karena dia tidak mau memukul dan menyakiti orang lain. Sang kakak lalu mulai mendekatinya untuk mencari jawaban. Tapi fakta yang aneh justru didapatnya ketika Yorichi menjelaskan bahwa dia mampu melakukan semua hal tersebut berkat tanda yang ada di dahinya. Terlepas dari keyakinan sang ayah yang menganggap tanda di dahinya sebagai kutukan, tanda itu justru memberi Yorichi sebuah kekuatan fisik yang luar biasa. Dan dia bahkan mampu melihat tubuh makhluk hidup secara transparan. Fakta ini membuat Michikatsu sadar bahwa kekuatan adiknya telah jauh melampaui dirinya dan dia tidak akan mampu menyamai kekuatan dari Yorichi. Malam itu setelah pertemuan mereka, Michikatsu mulai khawatir bahwa Yorichi akan menggeser kedudukannya sebagai pewaris tahta, apalagi mengetahui bahwa bawahan ayahnya telah melaporkan kekuatan dari Yorichi. Tapi sebelum pikiran itu berlanjut, tiba-tiba Yorichi datang ke kamar Michikatsu dan berniat bertemu dengan dirinya. Yorichi kemudian mengabarkan bahwa ibu mereka telah meninggal dan dia berpamitan untuk pergi dari rumah mereka. Yorichi juga berterima kasih pada Michikatsu karena telah memberinya hadiah sebuah seruling dan berjanji akan selalu menjaga hadiah tersebut. Setelah membungkuk di hadapan sang kakak dengan perasaan senang, Yorichi lalu tersenyum dan pergi dari rumah mereka tanpa membawa apapun. Sepeninggal ibu mereka, Michikatsu menemukan buku catatan sang ibu dan mengetahui bahwa Yorichi sengaja pergi dari rumah karena tidak ingin mengganti posisi ini Michikatsu sebagai pewaris tahta. Dia juga mengetahui fakta tentang penyakit dari sang ibu yang telah melemahkan sisi kiri tubuhnya sehingga dia mengetahui alasan mengapa Yorichi selalu menempel di sisi kiri tubuh ibu mereka untuk menopangnya. Fakta-fakta ini justru membuat Michikatsu semakin iri dengan adiknya sendiri dan dia bahkan menjadi dendam sehingga ingin melampaui kekuatan dari Yorichi. Setelah meninggalkan rumahnya, Yorichi tidak memilih untuk pergi ke kuil dan justru melarikan diri agar bisa hidup bebas. Setelah berlari tanpa henti selama 1 hari, suatu malam dia kemudian sampai di sebuah sawah dan bertemu dengan seorang gadis bernama Uta yang terlihat sebaya dengannya. Ketika bertanya apa yang sedang gadis itu lakukan, Uta menjawab bahwa dirinya telah menjadi sebatang kara karena semua keluarganya meninggal akibat terkena wabah. Dan dia hanya menangkap kecebong lalu melepaskannya kembali. Melihat kebaikan pada diri Uta melalui mata, Yorichi langsung meminta Uta untuk hidup bersama dengannya. Setelah berhari-hari mereka hidup berdua, kebaikan Uta berhasil membuat Yorichi merasa hidupnya kembali berarti dan menemukan tujuan. Uta bahkan selalu menggenggam tangan Yorichi ketika mereka sedang keluar bersama. Singkat cerita, setelah 10 tahun berlalu, Yorichi yang telah dewasa kemudian menikahi Uta dan berbulan-bulan setelahnya Uta mengandung anak mereka berdua. Demi mempersiapkan kelahiran anak mereka, Yorichi lalu berpamitan pergi keluar rumah untuk mencari seorang bidan. Di tengah perjalanannya kembali ke rumah, Yorichi bertemu dengan orang tua yang terlihat sangat lelah karena telah melewati 3 gunung untuk bertemu anaknya yang sedang berperang. Karena merasa kasihan, Yorichi lalu mengantarkan orang tua tersebut kepada sang anak dan segera kembali ke rumah saat hari sudah malam. Tapi setelah sampai di rumahnya, betapa terkejutnya Yorichi karena harus mengalami kenyataan yang sangat pahit ketika dia melihat Uta dan bayinya justru telah tewas karena dibunuh oleh iblis. Tragedi ini membuat Yorichi sangat terpukul dan sedih. Dia kemudian memeluk erat tubuh istri dan anaknya yang telah meninggal dan terus meratapi kepergian mereka selama 10 hari bahkan tanpa bergerak sedikit pun.
Hal tersebut kemudian terhenti ketika seorang pemburu iblis datang kepadanya dan menyuruh Yorichi untuk menguburkan mereka. Peristiwa itu pada akhirnya membuat Yorichi mengambil kembali pedangnya, dan kemudian berlatih menjadi pemburu iblis. Bersama pemburu iblis lainnya, Yorichi kemudian mengajarkan mereka semua tentang sebuah teknik pernapasan untuk dapat meningkatkan kekuatan serangan mereka. Karena teknik pernapasan matahari milik Yorichi terlalu sulit untuk ditiru, pada akhirnya mereka yang berhasil berlatih justru menciptakan berbagai elemen baru yang merupakan percabangan dari teknik pernapasan matahari, dan kemudian para pendekar pedang ini dinamai sebagai Hashira. Selama bertugas menjadi pemburu iblis, Yorichi telah banyak membunuh ratusan dari mereka tanpa mengalami luka sedikit pun, dan membuat dirinya ditakuti oleh para iblis. Suatu waktu ketika dalam perjalanannya, Yorichi sempat menyelamatkan sang kakak yang sedang terpojok oleh beberapa iblis yang menyerangnya. Ketika mereka bertemu kembali setelah 10 tahun, Michikatsu menjadi kaget dan tidak mempercayai bahwa adiknya ternyata masih hidup, dan bahkan menjadi lebih kuat dari terakhir kali mereka bertemu. Hal itu membuat Michikatsu cemburu dengan adiknya hingga dia rela meninggalkan anak dan istrinya agar bisa menjadi seorang pemburu iblis yang lebih kuat dari Yorichi. Hingga suatu hari Yorichi seorang diri berpapasan dengan Kibutsuji Muzan yang merupakan nenek moyang para iblis di dunia. Dan saat itu Muzan ditemani oleh iblis perempuan yang bernama Tamayo. Ketika bertemu dengannya, Yorichi bisa merasakan aura kebencian yang sangat kuat dalam diri Muzan. Dan saat itulah Yorichi menyadari bahwa takdirnya dilahirkan di dunia ini adalah untuk membunuh Raja Iblis tersebut. Tak lama kemudian mereka langsung bertarung dengan sangat sengit dan Muzan menggunakan cambuk dari tubuhnya untuk menyerang Yorichi. Melihat serangan dari Muzan, Yorichi langsung menyadari bahwa serangan tersebut akan berakibat fatal, dan untuk pertama kalinya dia merasa takut dalam sebuah pertarungan. Menggunakan penglihatannya, Yorichi juga mengetahui bahwa tubuh Muzan memiliki 7 jantung dan 5 otak yang menyebar di seluruh tubuhnya. Yorichi lalu menyerang menggunakan semua teknik pernafasan matahari sampai bentuk ke-13 dan kemudian berhasil memotong seluruh tubuh Muzan. Serangan tersebut membuat Muzan sekarat dan tidak mampu meregenerasi. Hingga akhirnya Muzan berjuang sambil menahan kepalanya agar tidak terlepas ketika Yorichi mulai bertanya apa arti kehidupan baginya. Muzan yang diam dan tidak menjawab. Lalu Muzan menggertakkan giginya karena marah dan kemudian meledakkan tubuhnya menjadi 1.800 bagian. Meskipun Yorichi mampu menebas 1.500 bagian tubuh dari Muzan, tapi Muzan berhasil selamat dan melarikan diri setelah bertahan dengan 300 bagian tubuh lainnya. Kekalahan dari Muzan membuat pengaruh kekuatan iblisnya melemah, dan Tamayo akhirnya berhasil lepas dari kendalinya. Tak lama setelah gagal membunuh Muzan, Yorichi kemudian menerima kabar bahwa saudaranya telah mengkhianati mereka dan memilih berubah menjadi iblis. Hal itu membuat semua Hashira menyalahkan Yorichi dan mengusirnya dari pasukan pemburu iblis. Meskipun ketua mereka melarang, tapi pada akhirnya Yorichi tetap diusir oleh semua Hashira. Di masa pengasingannya, Yorichi pernah menyelamatkan nyawa Sumiyoshi yang merupakan leluhur dari Tanjiro. Kejadian ini membuat hubungan Yorichi dan Sumiyoshi terjalin layaknya saudara dan membuat mereka dekat seperti keluarga. Yorichi juga sering mendatangi rumah Sumiyoshi hingga 2 tahun kemudian dia kembali mendatangi Sumiyoshi untuk menceritakan semua pengalaman hidupnya. Yorichi bercerita bagaimana kisah tentang keluarganya dengan sang kakak dan ibu yang sangat baik kepadanya.
Meskipun sang ayah sering menyiksa dirinya tapi ibunya tetap menyayangi Yorichi. Dan bahkan memberikan anting Hanafuda sebagai jimat yang melambangkan kehangatan matahari. Yorichi juga menceritakan bagaimana dia harus kehilangan semua orang yang dia cintai dan menganggap hidupnya hanyalah sebagai sebuah kegagalan. Mendengar hal itu Sumiyoshi pun sampai tidak bisa berkata apa-apa hingga anak Sumiyoshi tiba-tiba menarik baju Yorichi dan meminta menggendongnya. Ketika menggendong anak Sumiyoshi, Yorichi yang melihat wajah bahagia dari anak tersebut tanpa sadar mulai meneteskan air mata. Tak kuasa menahan kesedihan yang dipendam. Sambil memeluk anak Sumiyoshi, Yorichi terus menangis tanpa henti hingga istri Sumiyoshi datang dan menenangkannya. Setelah hal itu Yorichi menurunkan teknik pernapasan mataharinya kepada Sumiyoshi dan juga memberikan anting Hanafuda miliknya sebagai kenangan. Yorichi kemudian meneruskan perjalanannya seorang diri untuk memburu para iblis hingga 60 tahun. Kemudian dia bertemu kembali dengan sang kakak yang telah berubah menjadi iblis bulan atas yaitu Kokushibo. Entah bagaimana Yorichi mampu bertahan hidup melewati umur 25 tahun meski memiliki tanda pada dirinya dan hal itu justru membuat Kokushibo marah ketika melihat Yorichi. Saat bertemu kembali Yorichi telah berumur 85 tahun dengan penampilan yang sudah sangat tua dan mengalami kebutaan pada matanya. Merasa hancur dengan apa yang telah terjadi pada sang kakak sambil menangis Yorichi meminta maaf dan mencoba membebaskan Kokushibo dari takdirnya saat ini. Setelah memasang kuda-kuda Yorichi dengan cepat menggorok leher saudaranya tapi tidak berhasil memenggalnya. Meskipun Kokushibo sangat takut bahwa serangan kedua dari Yorichi akan membunuhnya. Tapi sayangnya Yorichi justru terdiam dan tidak melakukan apa-apa. Pada akhirnya Kokushibo menyadari bahwa Yorichi telah meninggal dan bahkan dia meninggal dalam keadaan berdiri layaknya seorang satria. Kokushibo yang cemburu melihat ajal dari sang adik justru menyerang mayat Yorichi dan memenggalnya menjadi dua. Sebelum akhirnya dia menyadari bahwa Yorichi masih menyimpan seruling hadiah darinya. Selama pertempuran melawan Muzan, Tanjiro yang berada di ambang kematian karena darah Muzan akhirnya mengetahui kisah dari Yorichi melalui ingatan leluhurnya meskipun dia telah meninggal ratusan tahun yang lalu tapi Tanjiro berharap bahwa roh Yorichi dapat menemukan kedamaian. Sampai sini dulu pembahasan Yorichi Sugikuni. Dan tunggu pembahasan selanjutnya. Kalau suka video Mimin jangan lupa subscribe terus bagikan ke teman kalian. Sampai jumpa.